بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Walladzi khalaqakum, dialah yang dimaksud dialah adalah Allah yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Siapa diri yang satu itu? Nabi Adam. Wa ja'ala minha zaujaha, dan daripadanya dia menciptakan istrinya. Kalau menurut Quran, istri itu zauj, cuma untuk membedakan zauj dan zaujah, laki-laki dan perempuan itu dalam bahasa Arab dibedakan. Tapi sebetulnya zauj itu pasangan, ya. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalau bahasa Quran termasuk zaujah, ini istrinya. Kalau di buku-buku bahasa Arab yang sekarang itu, kalau istrinya itu menggunakan zaujah. Padahal dalam Quran menggunakan zauj. Tujuannya balias kuna ilaiha, agar dia merasa senang kepadanya. Senang atau tenang ya sebetulnya. Yaskun itu tenang. Jadi hidup ini tidak bisa tenang kalau tidak bersama pasangan. Berarti jomblo itu tidak tenang. Falamma taghasyaha, maka setelah dicampurinya kumpul, maka terjadilah hamalat. Istri itu mengandung hamlan khafifa, yaitu kandungan yang ringan. Jadi kandungan di awal itu kandungan ringan. Paling beratnya ya bertahap. Dimulai dari ringan. Famarrat bih, maka teruslah dia merasa ringan beberapa waktu maksudnya. Jadi kandungan itu ada yang diistilahkan hamlan khafifa. Tetapi setelah itu falamma asqalat, kemudian tatkala dia merasa berat, ini namanya hamlan tsaqila ya. Tsaqila itu berat. Da'awallaha, maka keduanya, da'wa ada alifnya itu menunjukkan dua. Jadi suami istri ini berdoa atau memohon Allah kepada Allah, Rabbahuma, Tuhan keduanya. Terus berkata, la in ataina sholihal lanakunanna minasyakirin. Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Soleh itu bisa berarti ya memang mempunyai apa? Ya yang taat, yang patuh, yang sesuai dengan harapan. Tetapi soleh juga bisa berarti sehat sempurna ya. Nanti akan kita kaji. Jadi soleh itu bisa berarti fisiknya, itu berarti fisik yang sempurna. Soleh bisa berarti suatu kepribadian, karakter yang sempurna pula. Itu soleh. Rata-rata seorang tua ketika anaknya belum lahir itu yang dikhawatirkan kan anaknya tidak soleh ini.
khususnya tidak sempurna fisiknya. Kan ada rata-rata kan begitu ya. Ya, jadi soleh di sini malah lebih cenderung kepada fisik. Falamma atahuma sholiha, maka tatkala Allah memberi kepada keduanya itu seorang anak yang soleh. Lah soleh diartikan sempurna fisiknya. Ja'ala, maka keduanya itu lahu syuraka, menjadikan sekutu bagi Allah. Fima atahuma, terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya. Ini makanya dalam judul saya beri tauhid dan proses kejadian manusia. Ini artinya rata-rata orang tua sebelum kelahiran anak itu minta supaya anaknya itu soleh, sempurna baik fisik maupun mentalnya. Nah, ternyata ketika diberi itu lupa kepada Allah, bahkan syirik. Lah ini dengan diceritakan tentang proses kelahiran manusia, ini hendaknya manusia ingat jangan sampai syirik. Nah, tujuannya di situ. Fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi kita langsung ke tafsir saja ya. Ini karena ya, itu mengaitkan dengan ayat sebelumnya saja kalau munasabah. Jadi Allahul ladzi khalaqakum, Allah adalah yang telah menciptakan kamu fil asli, asalnya, maksudnya pertama kali, min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Qala jumhurul mufassirin, jumhur ahli tafsir itu mengatakan al-murad bin nafsil wahidah, yang dimaksud dengan diri yang satu ya tadi Adam alaihis salam. Summa khalaqa minha zawjatahu, Hawa. Kemudian Allah menciptakan dari Adam itu, minhu dari Adam itu zaujatahu, istrinya. Nah, dalam bahasa Arab yang sekarang istri menggunakan istilah zaujah, tapi kalau Quran zauj ya. Untuk laki-laki maupun perempuan itu zauj, yaitu Hawa. Tulisannya Hawa bahasa Arab ya, bukan Hawa ya, jadi hak yang betul itu ya, cuma bahasa Indonesia Ibu Hawa kan. Suman tasyaron nas minhuma, kemudian dari keduanya tersebarlah para manusia. Intishar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi tersebar ya, laki-laki perempuan, bersuku bangsa. Itu asalnya adalah satu. Ini biasanya yang dipakai untuk khutbah ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hanya dibaca ya, wa nisaa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan
pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, rijalan katsira wa nisa. Ya, ini sebagai penguat tadi ya. Jadi tafsir Al-Munir itu terkadang dikuatkan ketika menafsirkan dengan ayat yang hampir sama, termasuk ada penjelasan hadis. Wara'a ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir berpendapat annal makna, sesungguhnya makna yaitu khalaqakum min jinsin wahid. Kalau jinsin wahid, kalau nafsin wahidah. Karena nafsin dianggap mu'annas. Wa tabiatin wahidah. Jadi Allah telah menciptakan kamu dari satu jenis dan satu tabiat. Wa ja'ala zawjahu min jinsihi, serta Allah menjadikan istrinya dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia. Jadi pasangan manusia juga manusia, maka tidak usah manusia ingin kawin dengan jin, tidak usah. Apalagi nikah dengan hewan. Liyaskuna ilaiha, agar tenang dengannya, wayat ma'inna biha, dan tentram dengannya. Jadi tujuannya itu seakan-akan ya ada setrumnya laki-laki dan perempuan. Maka kalau akal normal itu pasti menolak pasangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi yang sampai menuju ketenangan, ketentraman itu kalau laki-laki berpasangan dengan perempuan. Lah itu sudah fitrah. Kama khalaqa min kullil anwa'i zaujaini itsnaini. Seperti Allah menciptakan berpasang-pasangan dalam segala macam. Jadi kulil anwa, jadi segala macam itu zaujaini, berpasang-pasangan. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, la'allakum tadzakarun, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Itulah termasuk kenikmatan itu kalau ketemu dengan pasangannya. Az-Zariyat ayat 49. Wa qauluhu, dan firman Allah, liyaskuna ilaiha, agar dia merasa, kalau Quran tadi senang, tapi sebetulnya tenang ya. Tenang kepadanya, itu bentuk masdarnya adalah sakinah ya, tenang. Ayat artinya liyak nasa, agar itu bermesraan ya, gitu ya, sebetulnya gitu ya, agar sayang biha. Ya nasa ke anas atau anis, itu sama itu ya. Itu berarti berkasih sayang. Termasuk wayat ma'inna, lah tenang, apa tentram ya wayat ma'inna itu. Wayak lafaha, termasuk ulfah itu ya, lafah ulfah, lemah lembut padanya. Jadi terhadap pasangan itu bisa merasa nyaman, berkasih sayang, tentram, termasuk sampai bisa bersikap lemah lembut. Itulah ada gaya tarik
yang akhirnya itulah cara Allah untuk memperkembangbiakkan makhluk termasuk manusia. Lain yang biasa dipakai untuk mauidhah ketika nikahan itu. Pak Mur sing sering. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Terus inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu Dia Allah itu menciptakan kamu dari min asfisikum, jadi menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu ini cenderung ya tadi bisa berarti litaskunu itu arti lainnya ada sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan diri kamu ini yaitu rasa kasih dan sayang. Kasih sayang itu ya sudah kita pahami ya. Sering diceritakan atau sering diterangkan ketika ada mauidhah kemanten itu. Di sini tidak perlu saya ceritakan. Yang jelas yang dimaksud di sini adalah Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Ini tujuannya. Wa hadza ta'aluf ya ulfah tadi ya. Kasih sayang. Jadi kasih sayang ini adalah qaimun fi a'maqi kullin minar rajuli wal mar'ah. Adalah yang berada di lubuk hati. A'maq itu yang terdalam sebetulnya, terdalam dari hati pada setiap laki-laki dan perempuan. Pasti ada kasih sayang itu. Wa fi ahdi syabab, di masa muda, latas kunun nafsu, jiwa tidak akan tenang illa bil iqtiran bi zaujin akhar, kecuali bersanding dengan pasangannya. Jadi kita akan ingat waktu muda, sok ben juduku sapa kan golek. Jadi dilihat baik itu fisiknya maupun ya fisiknya termasuk wajah, termasuk perangainya. Jadi kalau Islam mengatakan agamanya ya. Wala najitu ulfah bainaz zaujaini a'dham mimma bainaz zaujaini. Ya. Kita tidak bisa menjumpai kasih sayang antara dua bainar ruhaini, antara dua jiwa roh, a'dham yang lebih besar mimma bainaz zaujaini, dibandingkan dengan antara suami istri. Zaujaini bisa diartikan sepasang ini. Jadi kasih sayang tidak ada, makanya tidak bisa seorang istri digantikan oleh kasih sayang anak, tidak bisa. Kadang-kadang anak tidak terima atau ayahnya nikah lagi ketika ibunya meninggal kan gitu. Tetapi tidak bisa, anak tidak bisa menggantikan posisi ibu, tidak bisa. Makanya wong lanang biasanya ditinggal bojone pengen nikah nae maksudnya. Rasa suwe-suwe pengen nikah nae. Karena ditinggal pasangannya. Maka tepat menurut istilah Jawa, jadi istri itu dianggap garwa kan.
Segarane nyawa. Ibarat nyawa itu terpecah, hilang sebelah kalau memang tidak ada pasangannya. Iku nek diangen-angen ya bener. Jadi bainar ruhaini, antara dua jiwa ini tidak bisa. Kasih sayang itu yang a'zam, lebih besar, bainaz zaujaini, antara suami istri. Jadi kalau mawaddah itu cenderung kepada fisik, kalau rahmah itu jiwa. Artinya timbulnya ulfah, timbulnya kasih sayang itu didorong oleh fisik juga ya. Terus kalau sudah lama terdorong oleh kasih, oleh sayang atau kasihan. Rahmah itu sebetulnya adalah rasa kasihan. Pasangan apa istri? Ya pasangan tentunya. Jadi pasangan, tidak harus istri, tapi bagi istri untuk mencari suami juga azwaj. Ya. Bisa dipakai untuk perempuan bisa. Cuma kalau melihat terjemahan itu ya istri-istri kami sebetulnya tidak pas, pasangan kami yang betul. Makanya istilah yang betul yang sama itu Jawa, yaitu bojo. Nek bojo kanggo lanang kanggo wedok kan itu ya. Itulah namanya zaud. Jadi bisa dipakai untuk suami, bisa untuk istri. Jadi kurang tepat Rabbana hab lana min azwajina itu diartikan istri-istri kami, tetapi sebetulnya yang tepat adalah pasangan-pasangan kami. Pasangan itu ya bojo itu ya. Jadi boleh untuk istri, boleh untuk laki-laki. Ya kadang-kadang yang kurang dijelaskan itu yang belakang, padahal itu yang termasuk inti. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Wajalna, jadikanlah kami lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa, imaman, imam. Jadi kita semua itu hendaknya punya harapan memimpin. Jadi generasi kita setelah ini adalah generasi yang muttaqin, yang bertakwa. Itu yang harus kita minta sebagai orang yang beriman itu. Kita ini pemimpin orang-orang bertakwa. Wal jinsu mayyalun bitabiatihi ila jinsihi. Semua jenis makhluk condong, mayyal itu condong untuk mencintai makhluk yang sejenis dengannya. Jadi menurut tabiat itu condong untuk mencintai yang sejenis. Artinya manusia ya senang manusia. Manusia itu senang dengan hewan itu bukan karena nafsu, menyalurkan nafsu, tetapi karena memang ya hewan itu dianggap bermanfaat. Bisa dimanfaatkan dagingnya, bisa dimanfaatkan ya tenaganya, bisa dimanfaatkan untuk ya dibesar, dijual belikan kan itu. Jadi ini beberapa alasan ya sebetulnya kenapa manusia itu kok merasa sakinah, tentram, merasa kasih sayang dengan pasangannya. Di antaranya yaitu mayyalun, ada kecondongan. Yang kedua wa ta'awun. Jadi tolong menolong itu tulus ikhlas kalau memang sudah menjadi suami istri. Ala su'unil hayah, untuk urusan-urusan hidup, yahtaju ila tazawud, membutuhkan hubungan suami istri ini. Maka dari itu Nabi itu sebetulnya melarang orang itu tidak sempurna, pokoknya tidak nikah. Jadi naha Rasulullah anit apa hadisnya
Anit tabattul, Rasulullah melarang kita untuk tabattul. Tabattul itu membujang. Jadi yang baik itu kalau sudah mampu, malah dianjurkan untuk nikah. Ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau sudah mampu, sudah ba'ah, hendaknya nikah. Jadi nek wayahe ketemu judune ndang dinikahne rasa suwe-suwe. Jadi orang tua itu sudah lepas. Tidak usah terlalu pilih-pilih sambil tawakal, diarahkan, dibantu untuk hidup, khususnya untuk mencari penghidupan. Rasa suwe-suwe, apa meneh ngenteni umur 30 bareng. Jadi kalau sudah ketemu jodohnya sudah. Tapi jangan terlalu cepat juga ya. Jadi perlu ada persiapan yang penting. Wa baqa'un nau'il insan marhunun bihadhi tarabut bainal jinsaini. Kekalnya jenis manusia tergantung dengan hubungan yang erat antara dua jenis makhluk ini. Az-zakaru wal unsa, laki-laki dan perempuan. Jadi unsa menurut Quran itu lebih cenderung pada perempuan. Ya, jadi kalau mau ada pernikahan, itulah cara Allah mengekalkan jenis manusia itu. Tetapi kalau di negara mana ya, orang takut kalau punya anak dianggap repot. Jepang ya. Apa alasannya tidak tahu. Ya mungkin. Jadi nikah pun tidak ingin punya anak. Padahal kalau Nabi itu sangat senang kalau punya umat yang besar. Inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Saya ingin membangga-banggakan umat saya yang banyak di akhirat nanti. Jadi umatnya yang terbanyak itu adalah Nabi Muhammad. Ada hadis tahu yang menjelaskan bahwa ada Nabi itu pengikutnya hanya satu, itu ada. Nabi pengikutnya hanya satu. Hanya beberapa orang sekelompok gitu saja juga ada. Ada yang kelompok cukup besar. Di antaranya Nabi Musa, Nabi Isa itu cukup besar. Tapi Nabi Muhammad luar biasa, paling banyak. Summa dzakarallahu ta'ala samrata hadzat tazawuj. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan buah dari tazawuj atau pernikahan ini. Bainar rajuli wal mar'ati, antara laki-laki dan perempuan. Faqala, maka Allah berfirman, falamma taghasyaha, maka setelah dicampurinya, wahwa kinayah, ini merupakan kiasan minal wiqai, dari persetubuhan. Ai falamma hadasal wat'u, maka ketika terjadi wati itu ya awil wiqa atau persetubuhan, awil jima, ya sama itu ya. Jadi taghasyaha itu artinya adalah wat'u, terus wiko dan jima itu. Bainal jinsa, ini antara dua jenis, yaitu jenis manusia ini. Bada'a, maka mulailah takunul janin, terwujud janin. Jadi bayi kecil itu bakal manusia namanya janin. Di Indonesia ya janin ya. Oh, berarti itu mengambil dari bahasa Arab sebetulnya.
Jadi bahasa Indonesia itu banyak yang mengambil bahasa Arab. Terus wahadasal hamlul khafif, dan terjadilah kehamilan yang ringan. Wahwa awalul hamli, yaitu awal kehamilan alladzi la tajidu fil mar'ah saklan wala alaman. Jadi ini tidak dirasakan berat dan sakit oleh wanita. Saklan itu berat, alaman sakit. Cuma godanya kalau hamil muda itu biasanya sering apa Bu? Mual atau muntah-muntah. Ya. Tapi sebetulnya terasa ringan di perut, ya, belum ada berat. Innamahiyya, itulah namanya an-nutfah. Jadi baru berupa nutfah yang masih cairan. Terus summa al-alaqah, kemudian alaqah, atau sering diartikan segumpal darah. Tapi sebetulnya ya merupakan gumpalan ya yang dianggap seperti darah. Summal mudghah, kemudian mudghah, yaitu segumpal daging yang masih kecil. Tetapi sebetulnya ini adalah arti yang mengartikan adalah ulama yang bukan ahli kandungan. Ya. Jadi ini ulama yang mengartikan bukan ahli kandungan. Tapi kalau sudah ahli kandungan istilahnya tidak begini. Pasti ada sendiri. Nutfah itu artinya apa, laku apa, terus mudghah itu apa. Wa yartaful haid adatan bibat ilhamli. Biasanya haid itu mulai berhenti pada awal kehamilan. Makanya itu menandai bahwa itu sudah hamil, berarti biasanya haid tidak haid. Cuma kalau mengetahui sudah berapa bulan itu dimulai dari mana ngitungnya? Pernah ngitung tuh enggak? Ibu-ibu mulai kehamilan tuh ngitungnya saulan itu dimulai dari mana? Mulai berai. Libur dari haid maksudnya Pak? Liburnya dari haid. Libur dari haid. Ya. Gitu ya. Jadi ini ada pengalaman istri saya itu mulai perawan sampai hamil anak keempat, jadi anak papat Bu. Itu dicatat semua headnya itu ya. Jadi anak itu hamil itu dihitung persis 9 bulan 10 hari semua. Itu yang luar biasa. 9 hari 9 bulan 10 hari persis semua. Cara menghitungnya adalah dimulai dari haid terakhir. Ya, haid terakhir. Itu setelah haid terakhir dihitung itu persis, tidak ada gesernya. Jadi tidak lebih sehari, tidak kurang. Ya, gitu. Kok persis ya. Itu kalau dicatat. Jadi istri itu mencatat itu karena di pondok dulu pernah diberi ajaran atau apa yang mengenai haid itu. Oleh kiainya disuruh mencatat. Jadi haid kamu itu catat. Berarti kalau sudah biasanya haid kalau tidak haid itu berarti istikhadah, maksudnya gitu ya. Wa tastamirul mar'ah fi mutaba'ati a'malihal al-mu'tadah duna masyaqqah. Jadi pada hamil ringan ini wanita terus melakukan aktivitas bagaimana biasa tanpa merasa payah. Kecuali kalau tadi mual-mual tadi ya, iki loro tenan wong wedok. Kalau sampai mual-mual. Tapi ada wanita yang tidak mual. Wa hadza wal murad min qaulihi famarrat bi. Inilah yang dimaksud istilah Quran tadi famarrat bi, dan teruslah dia merasa ringan. Artinya istamarrat bidzalikal ham lal khafif,
Jadi wanita terus aktivitas dalam kondisi hamil ringan. Falamma asqalat, maka ketika wanita hamil ini semakin almaratul hamil, wanita yang hamil itu asqalat, merasa berat, ay syarat data saklin bihamliha. Artinya wanita telah merasa berat dengan kehamilannya, bisa babi kibril walad fi batniha, yang disebabkan anak telah besar di usianya ya, dalam perutnya, batnun perut, wahana waktul wad'i, dan tibalah waktu melahirkan ya. Da'awallah Rabbahuma, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Ini sebetulnya kalau diurut, tadi ayatnya menceritakan tentang awal manusia Adam, terus kemudian ibu Hawa yang berasal dari Adam. Berasal dari mana? Tulang rusuk yang hilang satu dia. Nah, terus kemudian ini seakan-akan Nabi Adam dan Ibu Hawa itu berdoa kepada Allah, Tuhannya. Aida zaujan, artinya pasangan atau suami istri ini berdoa, wahuma Adam wa Hawa, karena telah membicarakan tentang Adam dan Hawa ya, yang dimaksud aslinya ya Adam dan Hawa ini. Muksimina, dengan bersumpah, lain ataina waladan soleha, jika engkau memberi kami anak yang soleh. Apa soleh ini? Artinya basyaron sawiyya, yaitu manusia yang sempurna. Tamul khalqi, penciptaan yang sempurna. Salimal fitrah, fitrah yang bersih. Jadi gini, manusia itu ada sebutan insan. Insan itu ya anis tadi, kasih sayang sebetulnya. Jadi manusia itu yang punya kasih sayang. Tapi kalau bashar itu arti aslinya adalah kulit. Tapi diuntukkan manusia itu artinya fisiknya. Ya, jadi kalau basharon itu fisiknya, kalau ins itu berarti mentalnya, yaitu penuh kasih sayang. Insan, anis, ya, berasal dari kata anis. Jadi kalau engkau itu memberi kami anak soleh, artinya anak yang sempurna ya, dalam penciptaan termasuk dalam fitrah. Fitrah itu berarti mentalnya, salimul fitrah. Lanakunanna laka minasyakirin nikmataka, sungguh kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmatmu. Al-mustaghilina bisyukri tilkan nikmah, yang sibuk dengan mensyukuri nikmat tersebut. Jadi sibuk. Orang itu rata-rata begitu. Jika engkau memberi kami anak soleh, kami akan syukur. Falamma atahuma ma tolaba, maka ketika Allah telah memberi kepada keduanya terhadap apa yang mereka minta, warazaqahuma waladan sholihan, dan memberi mereka anak yang soleh, sawiyan kamilal khalqah, yaitu yang sempurna, termasuk sempurna tubuhnya. Jala zaujan lillahi syuraka, pasangan suami istri menjadikan sekutu bagi Allah. Artinya dia tidak mau ibadah kepada Allah, malah menuruti nafsunya. Orang menuruti nafsu itu di Quran juga disebutkan, itu berarti menjadikan nafsu sebagai Tuhan.
Jadi orang tidak mau ibadah kepada Allah tetapi nuruti nafsu, itu berarti menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Apa ayatnya? Ara'aital ladzi manittakhadha ilahahu hawahu, itu ya. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Bagaimana pendapatmu kalau orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ai syarikan fima atahuma, artinya dia musyrik terhadap apa yang telah Allah berikan kepada keduanya. Wa atahuma, ya didatangkan, diberikan kepada keduanya. Itu syirik. Ini seakan-akan setelah menceritakan Adam dan Hawa, keduanya ini menjadi syirik. Lah ini terjadi perdebatan di kalangan ahli tafsir. Jadi setelah menceritakan Adam dan Hawa atau kok keduanya itu ja'ala lillahi syuraka, gitu, menjadikan Allah sebagai sekutu. Nah, nanti akan ada pembahasan di belakang. Fata'ala ay ta'azama wa tanazzaha, artinya ta'ala itu artinya adalah ta'azama, maha agung, maha suci. Allah itu amma yusyrikun, dari yang mereka sekutukan. Wa yunsabuna lahu minal waladi wasyarik, yaitu yang mereka anggap bahwa Allah mempunyai anak dan sekutu. Sekutu itu berarti ada Tuhan lain yang menjadi saingan Allah. Termasuk Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, itu dianggap sebagai sekutu. Saya ini ya sering ya atau senang mendengarkan pengakuan orang yang dari Kristen atau Katolik itu masuk Islam. Itu biasanya setelah faham bahwa di Taurat atau Injil, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, itu tidak ada yang menunjukkan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Tidak ada, itu diteliti. Setelah itu paham, terus kemudian ya tidak ada ternyata. Jadi Isa sebagai Tuhan itu tidak ada di dalam Perjanjian Lama maupun Baru, sehingga sadar. Karena orang Islam kan juga ada yang meneliti gitu loh. Apakah kamu menemukan istilah Tuhan di dalam Isa sebagai Tuhan di dalam Taurat maupun Injil gitu? Ternyata tidak menemukan. Kalau di dalam Injil bahasa Arab itu Sayyid itu artinya kan Tuan, tetapi itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan gitu. Tuan Isa kan gitu. Itu diartikan Tuhan Isa. Makanya terus ada yang mengejar juga, apakah benar itu artinya Tuhan? Coba dilihat Injil yang lama misalnya. Ternyata di sana itu bukan Tuhan, tapi Tuan gitu. Jadi yang lama dengan yang baru sudah beda. Nah gitu. Di antara coba teliti yang ejaan lama, jangan ejaan baru. Kalau baru memang ada kata Tuhan Yesus, tetapi di yang lama itu Tuan, bukan Tuhan ya. Lah di antaranya itu. Nah, itu dia yang meneliti, ternyata banyak yang masuk Islam. Kesimpulannya, jadi sesungguhnya kesyirikan disandarkan kepada Adam dan Hawa, yang dimaksud dengannya adalah anak-anak Adam dan Hawa, artinya anak cucu ya, yaitu Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik. Karena Adam dan istrinya lam yakuna musyrikaini, tidak mungkin itu menjadi musyrik. Itu intinya. Al-Qafal berpendapat sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan kisah sebagai bentuk perumpamaan dan sebagai penjelasan bahwa ini sebagai gambaran keadaan mereka dan orang-orang musyrik
dalam keadaan bodoh, kebodohan, fi qaulihim dalam ucapan mereka, bisyirki yang syirik. Jadi ini masih menguatkan tadi, intinya bahwa dari awal tadi ya diceritakan asal usul manusia, terus Allah cerita semacam ini ingin menunjukkan semua itu adalah ciptaan Allah, termasuk kasih sayang yang diberikan kepada manusia itu adalah pemberian dari Allah ya. Termasuk manusia itu bisa berbuat kasih sayang, bisa mempunyai pribadi yang lemah lembut, itu berkat rahmat dari Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jadi berkat rahmat dari Allah kamu ini bisa lemah lembut. Berarti orang yang belum bisa lemah lembut itu berarti masih jauh dengan rahmat Allah, sehingga mengatakan orang lain goblok misalnya yang sedang viral misalnya ya itu berarti belum mendapatkan rahmat Allah. Saya kira cukup ini dulu ya kajian 1.